Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan bab 21 Assessment Behavioral. Langsung apa yang dicatat dan bagaimana, dan anggotanya ada Wening Shiva dan Galiza Amanda, saya sendiri. Ada tipografi perilaku, gerakan-gerakan spesifik yang terlibat di dalam pembuatan respon. Ada juga jumlah perilaku. Frekuensi perilaku merujuk pada jumlah kemunculan perilaku di periode waktu tertentu. Di sini juga ada durasi relatif perilaku, yaitu setiap perilaku ini memiliki karakteristik yang sedemikian rupa di mana kemunculan berturut-turut perilaku tertentu cukup singkat dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan perilaku. Intensitas perilaku. Asesmen ini intensitas seringkali menggunakan alat-alat tambahan. ABLIR menilai kemudahan individu disabilitas intelektual mempelajari 6 tingkat pemilihan stimulus. Tingkat 1, imitasi atau peniruan. Tingkat 2, pemilihan posisi. Tingkat 3, pemilihan visual. Tingkat 4, pemilihan visual yang identik lewat pencocokan sampel. Tingkat 5, pemilihan visual yang tidak identik lewat pencocokan sampel. Tingkat 6, pemilihan auditoris visual terpadu. Latensi perilaku yaitu waktu kemunculan stimulus yang dimulainya perilaku. Kualitas perilaku yaitu isu tentang kualitas perilaku seringkali dijumpai dalam hidup sehari-hari. Para guru mendeskripsikan kualitas tulisan muridnya sebagai baik atau rata-rata buruk. Strategi bagi pencatatan perilaku. Periode ini di mana observasi di mana lakukan harus dipilih dan biasanya dipertimbangkan. Ini didasarkan pada kemungkinan target. Perekaman berkeseimbangan, yaitu pencatatan setiap perilaku yang muncul di periode observasi, contohnya kasus anak yang mencubit anak lain. Kedua, perekaman interval, yaitu lebih berfokus kepada muncul tidaknya perilaku selama interval singkat durasi yang sama, mencatat perilaku target maksimal sekali sebuah interval tak peduli sebanyak perilaku. Perekaman sampling waktu, yaitu perilaku sebagai muncul atau tidak interval observasi yang sangat singkat dipisahkan dari satu sama lain oleh periode waktu jauh lebih lama. Dan yang kedua ada pemanduan perekaman. Seringkali pengamat menggunakan prosedur perekaman dengan ciri memandukan perekaman interval dan perekaman sampling waktu. Dan yang ketiga, asesmen bagi akurasi. Kekeliruan yang dapat mengaruhi akurasi observasi pengamat menghadapi masalah untuk membuat observasi yang akurat. Salah satu atau kombinasi kategori dan sumber kekeliruan dapat muncul di proyek modifikasi perilaku manapun. Modifikasi perilaku seringkali melakukan estimasi yang disebut reliabilitas antar pengamat. Kadang disebut juga sebagai kesepakatan antar pengamat. Dua pengamat independen mencatat observasi terhadap perilaku yang sama dari individu yang sama selama sesi tertentu. Mereka harus berhati-hati untuk tidak mempengaruhi atau mensinyalkan satu sama lain saat sedang mencatat. Salah satu prosedur IOR yang paling umum dapat dilihat dari ilustrasi terkait contoh sebelumnya, di mana pengamat mencatat jumlah elemen-elemen lompatan plus putaran yang dilakukan pemain skating. Misalkan seorang pengamat kedua berdiri di arah berlawanan dari pengamat pertama di pinggir lapangan es. Pengamat kedua sudah akrab dengan definisi lompatan dan putaran dan menggunakan lembar pencatatan data yang identik dengan yang digunakan pengamat pertama. Yang kedua terkait dengan perekaman interval. Perekaman interval cukup mencatat satu saja respon selama periode singkat waktu, biasanya 5-10 detik di sebuah periode observasi yang lebih panjang. Jika dua pengamat independen melakukan perekaman interval, bagaimana interval mereka bisa dibandingkan ketika terjadi ketidakcocokan data antara catatan tentang adanya respons dan tiadanya respons. Selanjutnya ada latihan modifikasi yang melibatkan orang lain. Pilihlah satu perilaku defisit atau berlebihan yang sudah berhasil dimodifikasi. Contohnya tantu Peter. Untuk perilaku tersebut, rancanglah lembar data yang paling cocok, termasuk sebuah kolom untuk sesi-sesi
dan sebuah kolom untuk contoh perilaku di setiap sesinya. Persiapkan sejumlah data yang representatif, real ataupun hipotesis yang dikumpulkan selama 6 sesi dan tulislah di lembar data Anda. Grafikan data Anda di format grafik frekuensi dan grafik kumulatif. Selanjutnya ada latihan modifikasi pribadi. Pilihlah satu perilaku defisit atau berlebihan Anda, lalu jawablah pertanyaan 1-4 di latihan A yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.